biar bisa dicek kesalahannya apa, kekurangannya apa, jadi nanti yang lain bisa mengikuti. Karena kemungkinan nanti hanya akan ada 2 tim atau 3 tim yang sempat paparan selama 2 jam. Ya, silakan teman-teman, siapa yang mau paparan? Mungkin kalau teman yang lain nggak ada, kelompok saya jadi, Pak. Oke, Mas Yuda, silakan. Ini share screen-nya, laporannya atau KKP-nya, Pak? Terserah, yang mau mana dulu yang mau dibahas, yang kira-kira menurut Mas Yuda penting. Mungkin laporannya dulu aja, Pak. Nanti KKP-nya bisa ngikutin. Ya. Saya izin share screen ya, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Terlihat. Baik, Bapak dan teman-teman. Saya dan beberapa teman saya lainnya dan kedepannya akan menjelaskan atau memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai penilaian ekuitas. Dalam hal ini, objek penilaiannya adalah ekuitas Bank BRI Tbk. Nah, untuk format laporan penilaiannya, kami mengikuti formatnya DJP, Pak, SE54. Kemudian, nah ini mengikuti format yang dari SE54. Mungkin, nah ini yang jadi poin penting. Objek penilaiannya adalah 53.345.810.000 lembar saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Nah, sejumlah saham ini merupakan saham yang aktif dijual di bursa per tanggal 31 Desember 2020. Atau dengan kata lain, saham ini yang dipegang oleh publik dengan persentase kepemilikan di bawah 5%. Untuk kesimpulan nilainya, kami dapatkan nilai sekian, Pak. Mungkin ini baru sementara karena kemarin itu saya ada ragu ya, Pak, yang saya tanyakan ke Bapak dan akan Bapak jelaskan pada hari ini. Nanti dulu, Mas. Nanti dulu. Biar langsung aja saya cek satu persatu. Jadi biar nggak lompat-lompat nanti. Nilai per lembar sahamnya berapa di situ, Mas? Untuk nilai bukunya ya, atau nilai yang tertera di bursanya berapa? Nilai harga pasar di bursa terakhir ya, Pak? Iya. Oh, mungkin saya share screen-nya ini aja Pak, bentar, Pak. Ini Excel-nya kelihatan, Pak? Kelihatan. Untuk harga pasar terakhir itu di mana ya? Nah, ini Pak 4.170, Pak. Oke. Coba dikaliin atau kembali ke Word tadi, Mas. Kembali ke Word. Tulis di situ di bawah buat gambaran teman-teman ya. Di gambaran umum di setelah 5% per lembarnya 4.000 lah, anggap aja 4.000. Per lembar 4.000. Nah, kalau per lembar 4.000 artinya 53.345 lembar itu sama dengan berapa harganya, Mas? Coba dikaliin pakai kalkulator aja. 53 kali 4.000 kurang lebih 200 ya. 200. Tulis di bawahnya itu, tulis di bawahnya. 213. Nah, copy paste. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini nilai di IDX sejumlah 213 triliun. Sementara nilai pasarnya 346 triliun. Nah, ini yang saya janjikan ngomong ke Mas Yuda, saya janjikan bahwa saya jelasin sekarang. Kalau teman-teman menemukan harga saham seperti ini, maka saya sarankan kalau teman-teman trading, silahkan dibeli. Kenapa? Karena ada kemungkinan harga sahamnya akan naik ke depan. Teman-teman bisa lihat ya, nilai di IDX saat ini 200 miliar. Tapi hasil penilaian teman-teman itu dapatnya 346. Artinya bisnisnya si BRI ini masih menjanjikan ke depannya. Artinya gitu ya, bisnisnya si BRI masih menjanjikan ke depannya, sehingga masih ada kemungkinan keuntungan ya, atas 53 miliar saham itu selisihnya.
atau kurang lebih 120 triliun. Gitu ya teman-teman ya. Ini keuntungan yang akan bisa diperoleh di tahun-tahun mendatang atau di hari-hari mendatang. Artinya BRI ke depannya dia grafiknya akan naik. Nah, ini cara membacanya seperti itu kalau teman-teman trading di bursa. Begitu juga sebaliknya, ketika misalnya Mas kesimpulan nilainya diganti Mas jadi 146 misalnya. Gimana nih Pak? Kesimpulan nilai 346, angka 3-nya diganti jadi 1. Nah, ketika terjadi hasil penilaian teman-teman seperti ini, di mana harganya di IDX 213, hasil penilaian 146, maka ini waktu yang tepat teman-teman buat menjual. Kenapa? Karena nanti ke depannya dia nilainya akan semakin turun. Ke depannya nilainya akan semakin turun. Ya. Jadi di sini teman-teman bisa ngelihat ya, manfaatnya teman-teman melakukan penilaian. Kalau trading kan kita jual nanti stop di angka tertentu, itulah keuntungannya selisihnya. Beli di angka tertentu kita jual, itulah selisihnya yang akan kita peroleh sebagai keuntungan kita trading. Nah, inilah manfaatnya teman-teman belajar penilaian ketika teman-teman bisnisnya adalah trading saham. Saya jelaskan ke teman-teman seperti ini, tujuannya ya, supaya teman-teman tahu nih, oh penilaian bisnis salah satu manfaatnya ini. Itu saya sudah membuktikan ini dengan modal 10 juta, saya bisa dapat keuntungan 20 juta rupiah dalam waktu 1 bulan. Gitu ya, 10 juta modal saya, keuntungannya 20 juta. Jadi totalnya jadi kurang lebih 30 juta. Gitu. Tapi ketika saya melakukan itu, tanda kutip ya, saya kok jadi ragu, kok dapat duit gampang banget. Ketika saya konsultasi ke guru ngaji saya, ke tempat saya, ya kalau teman-teman yang Kristen mungkin ke pendeta, mungkin ke pemuka agama lain ya, saya ke ustadz saya, dia menyatakan bahwa trading saham, trading forex, itu sebagian dari judi. Cuman dalam bentuk digital. Kenapa? Karena dasarnya hanya ada dalam Al-Quran atau hadis itu sedikit cuman kalimatnya. Jadi hanya sedikit kalimatnya. Selama paham ilmu pengetahuannya, maka itu dinyatakan halal. Tapi ketika kita tidak paham pengetahuannya, tidak paham alurnya, yaitu gambling atau judi. Jadi yang dijelaskan ya, makanya setelah tahu kejadian itu, walaupun saya paham penilaian bisnis, saya nggak pernah ikutan lagi. Daripada saya bergerak ke arah yang abu-abu, ini haram atau halal, haram atau halal. Ya mending saya tinggalkan sekalian. Nah, itu gambarannya teman-teman ya. Nah, ini yang saya janjikan ke Mas Yuda, saya jelaskan maknanya apa kok begini. Apakah maksudnya penilaiannya salah? Tidak. Penilaian Mas Yuda tidak salah. Penilaian timnya Mas Yuda tidak salah. Hanya aja gambarannya seperti tadi. Ketika hasil nilai pasarnya adalah 146, nilai di IDX adalah 213, maka kemungkinan ke depan perusahaan akan turun. Ataupun sebaliknya, ke depan perusahaan akan naik. Sampai sini jelas Mas Yuda ya? Jelas Pak. Berarti itu menunjukkan nilai pasar di bursa itu menunjukkan over value atau under value-nya gitu ya Pak? Betul. Cocok sekali. Oke, bisa lanjut Mas Yuda, silakan. Baik Pak. Oke. Nah, selanjutnya mungkin ini Pak terkait dasar penugasan dan tujuan penilaian. Apakah karena formatnya di JP jadi kita boleh pakai format yang surat tugas fiksi gini Pak, atau boleh oh gini atau nanti boleh itu Pak, biasanya kan untuk tugas akhir atau gimana gitu Pak baiknya? Ya monggo silakan, itu terserah teman-teman aja ya, mau pakai bentuk surat tugas fiksi XXX boleh, mau pakai penugasan akhir atau tugas dalam rangka PPB boleh, terserah, itu tergantung teman-teman aja bahasanya seperti apa, saya tidak mempermasalahkan itu. Oke, baik Pak. Nah, untuk data dan informasi yang kami gunakan ini sesuai dengan yang telah Bapak jelaskan pada perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Kami mencari laporan keuangannya di IDX, kemudian untuk BI 7-day reverse repo rate-nya kami cari di BI. Kemudian untuk statistik ekonomi dan keuangan Indonesia ini kami gunakan untuk menggambarkan situasi industri perbankan pada saat penilaian. Kemudian untuk beta perusahaan terbuka kami ambil dari Pevindo, market risk premium dan counter risk premium kami ambil dari Damodaran dan market risk premium. Nah, ini juga statistik perbankan Indonesia dari OJK kami gunakan untuk memberi gambaran umum tentang industri perbankan, Pak. Dan nah, informasi iya. Untuk teman-teman ketahui ya, ini udah lumayan bagus nih timnya Mas Yuda ya. Justru yang bagus itu yang seperti ini. Gitu.
ketika teman-teman ada referensinya apa, websitenya apa, itu benar-benar ketika diklik, itu kalau online Mas Yuda, ketika diklik itu pasti langsung muncul di Google Chrome ya Mas Yuda ya? Iya, ini nggak muncul Pak kayaknya. Nggak muncul Pak. Itu kan control klik to follow the link. Coba aja. Oh iya. Nah, ya kan? Jangan-jangan Mas Yuda malah baru tahu sekarang. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi gambarannya gitu ya teman-teman. Inilah yang aslinya. Inilah yang bagusnya. Jadi teman-teman yang lain yang belum seperti ini, sebagusnya, sebaiknya seperti ini. Sehingga ketika kita mau lihat Seki di mana, oh ada tuh websitenya tuh, tinggal diklik aja nanti muncul Seki. Atau statistik perbankan. Atau di OJK di mana, tinggal diklik aja nanti muncul di websitenya ini. Ini yang benar ya teman-teman ya. Sehingga kevalidan atas data-data yang timnya Mas Yuda ambil, itu bisa diuji validitas datanya dengan hal-hal seperti ini. Ini juga yang jadi kendala ketika pengadilan pajak. Makanya kenapa saya minta teman-teman belajar dari Satang seperti ini. Karena ketika di pengadilan pajak, ya hakim bakal tanya dasarnya dari mana. Ini kita buka rame-rame. Jadi link ini bisa kita download atau bisa kita buka, bisa kita perlihatkan depan hakim. Oke, lanjut Mas Yuda. Dan ini ada tambah informasi lain itu kami menggunakan survei Pak untuk menentukan rating multiple pada saat pendekatan pasar nanti. Nah, mungkin itu nanti dijelaskan nggak di pendekatan pasarnya? Dijelaskan Pak nanti di bagian proses penilaiannya. Siap, bagus berarti. Lanjut. Ini untuk gambaran umumnya seperti sumber tadi yang sudah saya cantumkan. Ini gambaran boleh stop dulu Mas, biar saya sekalian menjelaskan ke teman-teman. Scroll ke atas, pop bagian grafik atau tabel. Nah, tadi nggak apa-apa, salah satunya aja. Oke, bawah. Nah ini ya teman-teman ya, ini juga kemarin saya jelaskan ketika ada tabel atau grafik, usahakan judul tabelnya apa atau grafiknya apa, sama sumbernya apa. Ini Mas Yuda juga udah bagus nih, sudah ada. Oke, yang lain kalau misalnya ada yang belum ada, silakan ditambahkan ya judulnya dan sumbernya dari mana. Kalau mau lengkap lagi, diambil tanggal berapa atau bulan berapa, tahun berapa. Source-nya diambil tahun berapa. Nah tujuannya kenapa kok harus ditambahkan diambil tadi? Nah tujuannya ketika suatu saat kita nggak tahu nih namanya dari website. Kalau websitenya mungkin website pribadi ya, bukan organisasi yang pemerintah misalnya. Suatu saat websitenya ditutup nih. Ketika saya munculkan di situ tanggal diambil datanya misalnya di bulan Februari 2022. Nah tanggal diakses ya. Maka ketika ada permasalahan website yang ditutup, kita bisa statement di situ bahwa ini datanya saya akses per Februari Pak. Sementara web ini ditutup di bulan Maret misalnya. Sehingga itu bisa diteris, bisa ditelusuri oleh hakim. Ini buat tambahan aja ya Mas Yuda dan teman-teman yang lain ya. Boleh ditambahkan, boleh tidak. Kalau misalnya ini website pemerintah, namanya pemerintah kan nggak mungkin bangkrut ya. Tapi ketika website ini dari swasta, orang pribadi, perusahaan, badan, nah ini sebaiknya ditambahkan tanggal diaksesnya tanggal apa. Oke, lanjut Mas Yuda. Untuk gambaran objek penilaiannya Pak, mungkin yang jadi poin pentingnya di Mas, coba ke atas dikit itu yang terkait gambar tadi atas Mas Yuda. Atas mana Pak? Bagan. Oh, nah ini ya. Oh ini langsung dari website BRI ya? Iya Pak. Saya nyari apa namanya yang bersih gitu gambarnya nggak ada Pak. Jadi ini saya screenshot aja Pak. Nggak apa-apa. Jadi makanya mau saya jelasin. Ketika ada case seperti ini, teman-teman, ini kan kecil banget ya. Kecil banget dan nggak kelihatan. Jadi terkesan seolah-olah percuma nih grafiknya atau bagannya ditaruh di sini. Nah, ketika ada hal seperti ini, bagan ini lebih baik terpisah, dijadikan sebagai lampiran. Gitu. Dijadikan sebagai lampiran. Jadi kesannya kalaupun Mas Yuda 100% kan atau 150% di sini, ini nggak akan kebaca isinya karena terlalu kecil. Nah, sebaiknya ketika ada case seperti ini sebaiknya ya teman-teman ya, ini dipisah jadi lampiran tersendiri. Lampiran 1 misalnya, struktur organisasi BRI, sumber website resmi BRI, dan seterusnya. Nah, ini sebaiknya seperti itu, sehingga nggak cuma formalitas, data-datanya yang ada di sini atau bagian yang ada di sini benar-benar jadi data. Gitu ya Mas Yuda dan teman-teman ya. Baik Pak, nanti dipindahin ke belakang Pak. Oke, siap. Lanjut ya.
Nah, mungkin ini yang jadi, kalau segini kira-kira masih boleh ya, Pak? Atau ditaruh di belakang aja, Pak? Itu kan masih bisa ditarik, Mas. Itu masih Aduh, bisa ditarik loh ya. bentar, Pak. Coba digedein Mas Yuda yang tadi, yang Excel. Ini, Pak. Nah ini kan, ini masih bisa ditarik, ini masih bisa dilebarin sebatas margin kanan sama margin kiri. Nah, masih bisa kan? Baik, Masih Pak. bisa kebaca. Kalau yang tadi benar-benar nggak bisa kebaca. Tinggal pengaturannya nanti ya Mas Yuda ya. Iya, Pak. Karena kalau ditarik semakin besar kan otomatis ada bagian yang jatuh ke bawah. Sumbernya aja ini udah ke bawah nih, maka harus dikatasi. Nah ya kan? Iya, Pak. Ini nanti. Ya, tinggal pengaturannya aja nanti diperbaiki. Nah, Oke? mungkin ini yang jadi poin pentingnya yang ini, Pak, saham yang jadi objek penilaiannya, yaitu saham yang dipegang oleh publik sebesar 43,25%. Nah, kemudian untuk laporan neraca dan laba rugi historisnya, Wait. ini dari objek penilaiannya, Pak. Nah, tar dulu. Di sini kan laporan neraca laba rugi historisnya ada 4 tahun ya. Iya, Pak. Sumbernya masih belum jelas di situ. Sumbernya diambil dari tahun Oh, berapa sampai tahun berapa. Laporan keuangan BRI tahun 2017, strip, nah boleh sampai dengan juga boleh. ini, Pak. Ya, bisa jadi namanya laporan keuangan itu kan 2 tahun ya, teman-teman ya. Ada tahun sebelumnya, ada tahun ini. Bisa Iya. jadi ngambilnya Mas Yuda dari tahun 2018, 19, 20 aja nih, 17-nya enggak. Bisa jadi pun seperti itu. Nah, makanya nanti ini harus di-state laporan keuangan tahun berapa sampai tahun berapa. Baik, Pak. Oke, lanjut Mas. Nah, untuk setelah tadi gambaran umumnya, ini ada analisis objek penilaiannya. Kami melakukan 3 analisis, yaitu analisis BLC, Potter Fivers, dan SWOT. Mungkin untuk BLC, silahkan Hafiz dijelaskan. Ya, izin Pak dan teman-teman. Monggo Mas Hafiz. Untuk BLC, analisis ini kami gunakan untuk menentukan objek pembanding apakah sesuai dengan objek penilaian atau tidak. Untuk langkah-langkahnya kami mendapatkan hasil bahwa untuk objek penilaian itu sendiri, untuk BLC-nya sudah mencapai tahap maturity. Dan ketiga data pembandingnya, yaitu Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BNI, semuanya juga masuk ke dalam tahap maturity. Untuk yang objek penilaian yaitu BRI, untuk revenue-nya berada di GDP growth, earning-nya dalam keadaan profit, free cash flow-nya positif. Untuk customer-nya sudah mencapai mass market, marketing-nya dalam tahap reminding. Untuk produknya menurut... Izin Mas Nafis, biar lebih cepat dijelaskan aja sumbernya dari mana. Kalau itu kan saya bisa baca ya. Oh ya, depan, ya. Sumber untuk sumbernya untuk yang teknologi, Pak, kami masih menganggap Bank BRI itu dalam tahap generik, Pak, belum obsolete atau usang. Ya, ngambilnya teman-teman dari mana, Mas Nafis dan lain-lain? Sebenarnya untuk yang teknologi ini kami masih bingung, Pak, antara generik atau obsolete, karena sekarang kan sudah banyak bank digital gitu, Pak. BRI punya bank digital nggak? Punya, Pak, tapi ya berarti masih generik. Tapinya apa nih? Tapinya apa nih? Tapi kayak bank neobank yang terbaru gitu, Pak, neobank yang kayak Bank Jago yang menawarkan biaya admin lebih rendah gitu, Pak, lebih mudah untuk membuka akun, banyak fitur-fitur lainnya gitu, Pak. Kalau menurut saya masih sudah mulai kalah gitu, Pak, Bank BRI gitu, Pak. Tapi Bank BRI juga tahun ini sudah pada ngeluarin produk terbaru di masa pandemi, dan Bank BRI juga memiliki satelit sendiri, Pak. Ya sudah, berarti masih generik kan? Belum obsolete kan? Ya, berarti masih generik, Pak. Lanjut. Untuk manajemennya, di masa pandemi Bank BRI masih fully staff, Pak. Sumbernya ada di internet di Liputan 6. Nah, sumber-sumber itu tercapture sama Mas Nafis dan teman-teman nggak? Ada, Pak.
tapi belum dimasukin di sini, Pak. Oke, nanti dimasukkannya nggak usah di laporan nggak apa-apa, tapi dimasukkan dibikin memo di kertas kerjanya ya. Iya, Pak. Jadi ketika Mas Nafis dan teman-teman bilang bahwa teknologinya generik, taruh memo di sana atau komen di kertas kerjanya. Sumber liputan 6 tanggal sekian. Sumber misalnya YouTube, sumber misalnya berita koran dan seterusnya. Jadi sumber-sumber itu dimasukkan di kertas kerjanya. Jadi nggak perlu semua sumber itu dimasukkan di laporan. Di laporan itu hanya ringkasannya saja, sama kayak tadi ya di atas ya. Ringkasannya aja tuh, nggak perlu sampai detail seki I126 nggak perlu. Tapi ringkasannya saja. Nah yang detailnya nanti dimasukkan di kertas kerjanya. Ya, Pak. Oke, lanjut ya. Ya, untuk yang back office tadi, apa namanya, sumbernya dari liputan 6 yang judul beritanya di RUT BRI tegaskan tidak akan ada PHK pegawai akibat corona dan digitalisasi. Oke. Untuk back office-nya masih permanen juga, Pak. Lanjut. Untuk capex-nya kami dapat dari laporan keuangan. Juga depreciation-nya kami itu itu, udah diuji belum? yang dua terakhir nih masih bingung saya, Pak. Kalau yang dimaksud capex and depreciation growth same rate, maksudnya adalah kalau misalnya capex-nya bertambahnya 6%, depresiasinya 7%, masih nggak jauh-jauh beda ya, 6 dengan 7, 6 dengan 7, yaitu berarti dikategorikan same rate. Jadi benar-benar seiring itu pertumbuhannya. Nah, yang nomor capex dan depresiasi ini harus diuji nih, benar nggak dari laporan keuangan seperti itu. Kan ngitung growth gampang ya, bisa lah ya. Ya, jadi mungkin hasil dari kesimpulan kami untuk bisnis life cycle BRI berada di keadaan maturity, Pak. Oke, lanjut. Selanjutnya akan dilakukan oleh analisis Potter Five Force. Mungkin untuk Potter Five Force-nya saya serahkan ke Dinda, Pak. Yuk, silakan. Mas Yuda ini udah hadir semua belum ya? Kalau udah hadir semua, izin saya ini dulu ya. Absen, udah belum ya? Sudah 29, Pak. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Sambil nunggu pembicara berikutnya, saya izin absen dulu. Takutnya saya lupa. Saya lupa soalnya orangnya. Oke, lanjut yuk. Dinda, silakan, Dinda. Baik, Pak. Berikutnya analisis Porter Five Force. Jadi analisis Porter Five Force itu digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk berkembang. Nah, di analisis ini tuh nanti ada variabel yang diukur dari low, medium, high, dan penilaian yang dilakukan pada Bank BRI ini itu terbatas pada sub-industri bank umum konvensional buku 4. Dasarnya buku 4 ngambilnya dari mana? Ini Pak yang bawa statistik perbankan itu, terus dia ada golongan buku 4 kan. Oke, cocok. Sip, lanjut. Nah, kan melakukan analisis, ada yang pertama itu rivalry among existing competitor. Jadi dalam analisis ini tuh para pesaing berlomba-lomba dalam meningkatkan kemampuan dan pelayanannya untuk mengalahkan dalam setiap macam bisnisnya. Terus kemudian Bank BRI itu punya kelebihan bahwa BRI menguasai segmen bisnis menengah ke bawah dalam lingkup ruang menengah ke bawah yang dinilai sehingga lebih mampu untuk menarik minat para nasabahnya. Oke, dulu sebelum lanjut. Tadi di statement teman-teman buku 4 ya. Nah, pertanyaan saya, pakai pendekatan pasar nggak? Pakai, Pak. Pembandingnya semua yang di buku 4 atau sebagian ada yang di tempat lain? Buku 4 semua, Pak. Ini Mandiri, BCA, sama BNI. Sip, cocok, mantap. Lanjut. Saya cuma meyakinkan itu aja.
Jadi kalau teman-teman sudah state bahwa dia rivalry among acid competitors dan buku 4, maka pembandingnya semua harus yang ada di buku 4. Walaupun nanti tereliminasi ya dari 7, misalnya jadi 5 atau jadi 3 atau jadi 2, itu tapi semuanya harus yang ada di buku 4. Inilah yang disebut analisis water pivot. Jadi semua yang ada di analisis ya nanti akan ada di pendekatan pendapatannya, pendekatan pasarnya atau pendekatan aset. Oke, lanjut Mbak Dinda. Nah, yang berikutnya analisis bargaining power of suppliers. Jadi PR ini kan membutuhkan alat-alat pelayanan, contohnya seperti mesin ATM, aplikasi sistem informasi, dan lain sebagainya. Kemudian Bank BRI ini memiliki kemampuan untuk memilih pemasoknya, karena pemasok ini punya jenis dan jumlah yang beragam. Kemudian jumlah pemasok yang banyak ini maka akan mereka tawarkan dan tapi kan jumlah pemasoknya relatif banyak dan pelanggan mereka itu juga bank perbankan terhitung sedikit sehingga tingkat permintaan akan produk dari pemasok ini tidak terlalu tinggi. Maka ketika daya tawar pemasoknya menjadi lemah ketika pemasoknya itu dari perbankan rendah. Ya. Kemudian analisis yang ketiga itu bargaining power of buyer. Analisis ini itu mempengaruhi presentasi kekuatan besar yang intensitas persaingan di suatu industri. Banyak masyarakat tuh yang memakai jasa perbankan untuk saat ini. Maka karena bisa dibilang menggunakan jasa perbankan itu merupakan sebuah keharusan yang digunakan untuk pengelolaan keuangan, modal investasi, dan lain sebagainya. BRI ini tuh punya kelebihan dan telah menjangkau seluruh kelas masyarakat dari kelas ke bawah hingga atas dan menjadi bank yang memiliki nasabah jumlah terbesar di Indonesia. Nah, dulu nih ada statement memiliki jumlah bank dengan jumlah nasabah terbesar di Indonesia. Datanya ada nggak? Kemarin ada dari kayak berita gitu sih Pak, tapi belum dicantumkan di sini. Tidak. Tapi ada ya, pastikan itu ada ya. Itu kalau hal-hal kayak gini, karena ini statement, maka harus ada kutipannya. Dari sumbernya mana, apa segala macam, dan seterusnya itu harus dimasukkan. Oke, lanjut Pak. Tapi ada yang Mbak Dinda ya? Ya Pak, kemarin ada beritanya. Oke, sip. Lanjut. Kemudian untuk yang keempat tuh analisis trade of new entrants. Jadi dari API-nya sendiri untuk mengatur bank umum tuh sudah ada batasan modal dan memiliki akses perizinan. Kemudian dari OJK menaikkan batas modal ini menjadi minimum 3 triliun karena kebijakannya sudah diresmikan ini, maka ketika bank kecil yang berada pada buku 1 itu pasti didorong untuk melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lainnya apabila tidak ingin diturunkan menjadi bank berkreditan rakyat atau BPR. Kemudian karena adanya hal itu, maka pendatang baru di industri perbankan itu akan tertekan karena besarnya modal yang harus dilakukan sehingga akan sulit untuk masuk ke dalam pasar. Nah, poin penting yang ada di analisis keempat ini tuh ada economy of scale, product differentiation, capital requirement, dan government policy. Kemudian untuk analisis yang terakhir, merupakan threat of substitute product or service, merupakan ancaman produk dari layanan atau jasa pengganti. Produk substitusi itu perlu diperhatikan ketika yang memiliki daya pikat baru dan mengikuti perkembangan zaman. Ketika perusahaan tersebut mengikuti tren dan selalu berinovasi, maka akan memiliki ancaman yang lebih besar. Sehingga bisa dikatakan ketika sebuah bank itu tidak mengikuti tren dan perkembangan zaman, maka dia memiliki ancaman tinggi dalam produk substitusi.
ketika terjadi ancaman ini, maka salah satu yang dapat dilakukan itu seperti lebih memanjakan dalam hal pelayanan agar nasabahnya itu tetap memilih bank yang telah digunakan, salah satunya Bank BRI ini. Terus di bawah ini merupakan grafik risiko pasar yang dihadapi BRI dan grafik potensi Bank BRI ketika melakukan untuk berkembang. Nanti dirapiin ya Mbak, itu karena tadi ada yang jatuh ke bawah, makanya pindah semua grafiknya. Iya Pak. Maaf Pak, tadi gimana Pak? Ini kan grafiknya pindah nih, judul grafik 5, tapi grafiknya ada di bawah. Nanti dinaikin aja, dijadikan satu. Jadi jangan sampai terpisah antara judul dengan grafiknya. Oke Pak. Ya lanjut yuk. Kesimpulannya dari analisis Porterfield Force ini, maka pada bagian analisis trade of new entrants memiliki kekuatan yang tinggi, bargaining power of supplier tinggi, trade of substitute product rendah, bargaining power of buyer tinggi, dan rivalry amongst competitors rendah. Jika dia rata, maka kekuatan perusahaan untuk berkembang dalam kondisi moderat atau menengah. Oke, sip. Untuk analisis SWOT-nya, halo. Untuk, iya Pak? Ini suara saya yang jelek atau Mbak Dinda tadi ya? Kurang tahu Pak. Oke, lanjut ya. Untuk analisis SWOT-nya saya serahkan ke Nabila Pak. Silakan Nabila. Baik, untuk analisis SWOT kami menggunakan metode dari Freddy Rangkuti. Jadi nanti setiap komponen kekuatan dan kelemahan itu akan disajikan dalam tabel IFAS atau Internal Strategic Factor Analysis. Sedangkan komponen peluang dan ancaman disajikan dalam tabel EFAS atau External Strategic Factor Analysis. Nah, untuk masing-masing rincian komponen dalam analisis SWOT ini kami dapatkan dari beberapa jurnal dan hasil observasi dari kami. Jadi diperoleh yang pertama untuk kekuatan dari Bank BRI itu diantaranya adalah yang pertama brand image yang bagus, yang kedua layanan produk yang beragam, yang ketiga jaringan yang luas, yang keempat jumlah nasabah yang besar, dan yang kelima sebagai badan usaha itu fokus mendayagunakan sektor UMKM. Sedangkan untuk kelemahannya diantaranya adalah kurangnya pemasaran, kurangnya kesadaran peremajaan IT, kendala dalam layanan perbankan digital, koordinasi belum berjalan dengan baik antara kantor pusat dan juga unit, dan yang terakhir sumber daya manusianya kurang optimal terhadap pemahaman sistem informasi. Boleh tanya dulu Mbak Nabila, yang nomor 4, yang B ini Mbak, ini ada dasarnya nggak? Untuk dasarnya tuh saya ngambil itu Pak, dari jurnal gitu Pak. Nggak apa-apa, yang penting ada gitu. Takutnya gini, gitu ya. Tiba-tiba muncullah ini, koordinasi belum berjalan dengan baik antara kantor pusat dan unit. Nah, pasti kan si BRI ini bakal marah nih. Mana orang kita udah baik kok koordinasinya gitu. Yang penting ada dasarnya. Nanti ketika ditanyakan dasarnya apa, itu harus sudah ada gitu ya. Iya, Pak, baik. Oke, lanjut Mbak Nabila. Oke, yang ketiga untuk peluangnya diantaranya kebijakan pemerintah untuk menyalurkan kredit kecil mikro. Terdapat peluang bagi perseroan untuk menumbuhkan ekonomi lewat ekspansi kredit, tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat, dan eksplorasi sumber pertumbuhan baru diantaranya optimalisasi sinergi ultramikro. Sedangkan untuk ancamannya, diantaranya yang pertama adanya deregulasi perbankan, sehingga muncul kompetitor baru, lalu kompetitor itu semakin berkembang dengan penerapan IT yang lebih memadai. Yang ketiga, adanya efek dari arah kebijakan moneter global maupun dari dalam negeri. Yang terakhir, tingginya risiko dalam pengelolaan aset di masa pandemi. Nah, jadi di setiap rincian tadi, itu nanti akan dicari scoringnya. Nah, scoring ini berasal dari bobot dikalikan dengan rating. Nah, untuk rating, kelompok kami sudah melakukan survei secara statistik. Jadi kami bertanya kepada responden, misalnya untuk kekuatan, misalnya brand image yang bagus, dari angka 1 sampai 5 itu memilih berapa. Nah, untuk setiap setiap rincian itu nanti ratingnya dijumlah, kemudian dirata-rata, sehingga mendapatkan
angka dari rating tersebut. Nah, untuk bobotnya ini Pak, kami dari misalnya tadi yang kekuatan kan ada 5. Nah, itu kami memberikan bobot yang lebih tinggi itu kepada yang kekuatannya itu yang lebih berpengaruh, rincian itu yang lebih berpengaruh pada kekuatan itu yang mana gitu. Nah, nanti di setiap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman itu nanti di skornya di total. Nah, seperti tabel 10 ini di tabel IFAS dan juga EFAS-nya. Nah, untuk yang faktor internal untuk kekuatan itu diperoleh total skor 4,67. Sedangkan untuk kelemahan diperoleh total skor -3. Nah, sehingga kita jumlahkan untuk total skor yang di faktor internal sebesar 1,3. Sedangkan untuk di tabel EFAS-nya diperoleh dari peluang tadi total skornya 3,5, sedangkan ancaman -2,5. Jika di total menjadi 1. Bisa ke bawah. Nah, ini jika tadi total skor dari internal faktor dan juga eksternal faktor kita sajikan dalam bentuk grafik. Nah, diperoleh bahwa posisi Bank BRI ini berada di kuadran 1. Artinya BRI ini udah dalam kondisi yang stabil. Nah, penerapan strategi yang tepat itu ialah strategi SO atau Strength Opportunity. Ini dengan memanfaatkan peluang agar mencapai kekuatan yang optimal. Dan diantaranya strategi itu antara lain yang pertama bisa melakukan ekspansi kredit, terutama pada sektor UMKM dan memudahkan akses layanan pada pelaku usaha ultra mikro. Yang kedua, memperluas hubungan kerjasama sehingga mampu mengeksplorasi sumber pertumbuhan baru dengan mengoptimalisasi sinergi sektor mikro. Yang ketiga, memperbanyak unit kantor cabang hingga ke pelosok. Yang keempat, meningkatkan inovasi layanan produk disertai pemanfaatan IT sehingga mampu menumbuhkan ekonomi secara global. Sekian Pak dari saya. Terima kasih. Nah, ini saya lanjutkan ke ini. Oke, Pak. Lanjut ya. Oke, ini berikutnya untuk proses penilaiannya. Kami menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pasar, aset, dan juga pendekatan pendapatan. Untuk pendekatan pasar, kami menggunakan metode GPTCM karena memang objek penilaiannya adalah perusahaan terbuka sehingga mudah mencari objek pembanding. Kemudian untuk pendekatan aset, kami menggunakan metode AAM karena kalau menggunakan EM itu di laporan keuangan dan juga catatan laporan keuangannya itu nggak dijelaskan ada aset tidak berwujudnya gitu Pak. Jadi kan nggak bisa dihitung FCFE-nya. Nah, jadi kami menggunakan metode AM. Untuk metode pendekatan pendapatan, kami menggunakan metode DCM karena dia sudah maturity dan juga akan beroperasi secara terus-menerus. Tapi nanti di belakang mungkin ada kendala karena di perbankan itu biasanya DER-nya itu besar gitu Pak. Jadi debt-nya gede. Jadi ketika kita menghitung FCFE, FCFF-nya dikurangin dengan debt-nya itu terlalu besar, jadi FCFE-nya itu negatif. Jadi mungkin itu yang masih membuat nilai nanti masih gantung. Gitu Pak. Mungkin dijelaskan di belakang. Nanti kita lihat ya apa-apanya. Okay, siapa tahu ada yang salah atau mungkin udah benar tapi angkanya. Tapi secara keseluruhan nih ya dari pemilihan 3 metode dalam 3 pendekatan ini sudah oke ya teman-teman ya. Jadi semua ada reason-nya. Kenapa pilih GPTCM, kenapa pilih aset dengan AM, kenapa pakai DCM di pendekatan pendapatan. Udah bagus, lanjut. Oke Pak, untuk prosesnya pertama kami melakukan pengumpulan data dan analisis awal. Untuk pengumpulan data yang dikumpulkan seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Untuk analisis awalnya meliputi analisis laporan keuangan, BLC, Quarter Fivers, dan SWOT yang juga sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Untuk pendekatan yang pertama. Tadi dulu Mas, ke atas dulu. Kalau ada hal seperti itu kan ada angka 1 dalam kurung, angka 2 dalam kurung ya. Sebaiknya ketika ada seperti itu dibuat di enter aja Mas dengan trik 2 1 ya, jadi dibuat breakdown ke bawah tuh, terus 2-nya. Nah baru nanti masuk ke setelah titik itu di enter dulu. Nah kembalikan ke ujung, dirapiin.
nanti. Ya, apa nanti dirapinya nanti aja. Ya. Nah, sebaiknya kayak gini ya Mas ya, ketika ada angka 1, 2, A, B, C, itu sebaiknya di breakdown ke bawah. Sama yang di bawah juga seperti itu tadi. Ya. Nggak apa-apa, Baik, lanjut aja nanti aja diperbaikinya. Lanjut ya. Nah, untuk pendekatan yang pertama kami gunakan metode GPTCM. Berarti kita harus mencari objek pembanding yang pertama itu sejenis. Sejenis dalam arti bergerak pada industri yang sama, kemudian sama dalam hal proses bisnisnya secara keseluruhan, dan juga menawarkan produk atau layanan yang sama. Nah, dalam hal ini, entitas objek pembanding berasal dari industri perbankan dan subindustri bank konvensional buku 4. Kemudian selain sejenis, harus juga mempertimbangkan kesebandingan dalam hal pertumbuhan pendapatan dan laba bersih, dan indikator-indikator lainnya. Nah, berdasarkan analisis BLC, kemudian analisis sebelumnya, kami memilih objek pembanding yang berasal dari subindustri dan fase siklus bisnis yang sama. Dalam hal ini adalah Bank Buku 4, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan juga BCA. Kemudian, setelah memilih objek pembanding, kami melakukan spreading, yaitu mengelompokkan akun-akun laporan keuangan. Terutama dalam hal ini kami kelompokkan laporan laba rugi tahun 2020. Nah, ini berikut rinciannya, Pak. Kemudian setelah spreading, kami melakukan analisis common size, yaitu membandingkan akun-akun dalam laporan keuangan jadi persentase berdasarkan satu akun yang menjadi common base. Nah, karena ini adalah yang digunakan laporan laba rugi, berarti common base-nya itu pendapatan operasional utama atau sales-nya. Kemudian setelah melakukan analisis common size, kita dapatkan bobot kesebandingan dari masing-masing objek pembanding. Di sini hasil dari analisis kami, Bank Mandiri mendapatkan bobot 50%, BNI 40%, dan BCA sebesar 10%. Kemudian kami melakukan analisis multiple. Nah, ini yang tadi kami sampaikan di depan, bahwasannya ketika memilih multiple, kami menggunakan survei terhadap 30 responden. Jadi kami memberikan 4 multiple, yaitu price per sale dan price per EBT yang mewakili laba rugi, sedangkan price per book dan price per ROE ini mewakili neraca. Dan dari hasil survei tersebut, kami memilih 2 multiple dengan rating tertinggi, yaitu price per sales dengan rating 4 dan price per book dengan rating 3. Berikut tabelnya. Kemudian berdasarkan perhitungan multiple ini, kami melakukan rekonsiliasi nilai terhadap objek pembanding. Dan berdasarkan hasil survei tadi, bobot multiple-nya adalah sebesar 57% untuk price per sales dan 43% untuk price per book. Sehingga dihasilkan indikasi nilai saham adalah sebesar 558.355.887.752.180 rupiah. Kemudian kami kurangkan dengan DLOM, discount lag of marketability, sebesar 16%. Perhitungannya nanti dapat dilihat di KKP, Pak, di lampirannya. Sehingga setelah penyesuaian dengan DLOM, nilai yang dihasilkan adalah 464.145.711.831 rupiah, dan untuk nilai saham per lembarnya sebesar 8.790. Kemudian untuk pendekatan aset dengan metode AM dan pendekatan pendapatan akan dijelaskan oleh Ubaidillah. Silakan Ubed. Oke, mohon izin Pak. Sebelumnya dalam menggunakan pendekatan aset dengan metode AM, data utama yang perlu kita gunakan tentunya adalah laporan neraca entitas objek penilaian yaitu BBRI pada tahun 2020. Nah, kelompok kami ini berusaha untuk merekonstruksi ulang neraca komersial yang ada di BBRI menjadi neraca penilaian berdasarkan pengetahuan dan kemampuan kami. Nah, neraca penilaian ini nantinya digunakan untuk merinci hasil penyesuaian dan normalisasi atas aktiva dan pasiva serta nilai pasar dan dari aset dan kewajiban. Nah, ini merupakan hasil dari rekonstruksi neraca aktiva dari kelompok kami. Nah, di situ ada
Di situ ada setara kas sebesar 522 triliun dari nilai buku. Nah, akan tetapi dalam itu kan berdasarkan buku komersial kan. Jadi pasti masih ada penyesuaian yang perlu dilakukan. Nah, dalam kas setara kas ini kami mengurangi dari cadangan piutang karena kan itu kan masih bersifat cadangan karena jadi masih belum diketahui itu pastinya berapa. Oleh karena itu kami mengurangi selisihnya itu 460 miliar, sehingga nilai pasar yang diperoleh dari kas setara kas adalah 533 triliun 359 miliar. Terus untuk piutang usaha pihak ketiga, pihak berelasi sama penyisian piutang ragu-ragu ini, kami melakukan penyesuaian atas piutang syariah. Karena kan ini kan BBRI ya kan masih di dalamnya itu masih terdapat yang konvensional sama syariah. Oleh karena itu kami mengeluarkan sifat-sifat akun yang bersifat syariah terlebih dahulu. Akan tapi di piutang usaha pihak berelasi sama ragu-ragu kami salah naruh tanda gitu Pak. Di situ kan positif kan, harusnya negatif. Kami baru menyadari semalam gitu dan belum sempat mengubah bukunya, jadi masih terdapat kesalahan. Nah, jumlah aktiva lancar setelah kita lakukan penyesuaian, nilai pasarnya itu adalah 1.409 triliun 427 miliar 837 juta. Terus selanjutnya untuk tanah, bangunan, akumulasi penyusunan dan aset lainnya itu kami berasumsi bahwa nilai buku itu sama dengan nilai pasar. Karena kan setiap tahun kan direvaluasi oleh penilai publik gitu. Jadi kami tidak melakukan penyesuaian atas aset tetap. Sehingga diperoleh total aktivanya itu setelah dilakukan nilai pasar sebesar 1.478 triliun 151 miliar 444 juta. Nah, selanjutnya dari sisi pasifa. Dalam hutang usaha pihak ketiga sama pihak berelasi, kami melakukan penyesuaian akun hutang atas syariah sebesar 15 triliun sama 505 miliar. Sehingga nilai pasarnya itu sesuai yang ada di tabel. Sehingga jumlah hutang lancar menurut nilai pasar kelompok kami itu dari hutang lancar sebesar 1.121 triliun 692 miliar 428 juta. Terus kami juga melakukan pengeluaran dari dana syirkah temporer karena itu kan masih bersifat syariah banget kan. Jadi kita keluarin sebesar dana syirkah tersebut sehingga nilainya itu menjadi 0. Terus kami juga melakukan selisih revaluasi aset di buku komersial itu 0, sedangkan kami melakukan penyesuaian sebesar 15 triliun 444 miliar. Nah, sehingga jumlah ekuitasnya itu setelah melakukan penyesuaian sebesar 215 triliun 355 miliar sekian. Nah, jadi total pasifa dari ekuitas sama liabilitasnya itu adalah 1.478 triliun 151 miliar. Bisa ke bawah. Lanjut. Nah, di sini kami akan berusaha mencoba untuk berapa sih menghitung nilai saham dari BBRI ini. Nah, untuk nilai ekuitasnya kan total aset dikurangi total liabilitas kan. Nah, total asetnya itu adalah 1.478 triliun, sedangkan total liabilitasnya itu adalah 1.262 triliun. Nah, sehingga total 100% saham yang beredar itu nilainya itu adalah 215 triliun. Akan tetapi yang kita nilaikan objeknya itu yang beredar di publik sebesar 43,25%, sehingga nilai saham yang beredar di publik itu 43,25% dikali 100% saham. Nilainya itu adalah sebesar 93 triliun 141 miliar. Nah, kita kalikan dengan delomnya berdasarkan perhitungan dari kelompok kami yang ada di lampiran nanti, nilai delomnya itu adalah 16%. Sehingga indikasi dari nilai sesudah penyesuaian dari delom itu sebesar 78 triliun 238 miliar. Nah, tetapi kalau pendekatan dengan pendapatan aset ini kan nilai yang dihasilkan itu adalah nilai kontrol kan, sedangkan BBRI ini yang kita nilai itu
nilai non-kontrol, sehingga kita harus menyesuaikan dengan deloknya terlebih dahulu. Nah, nilai diskon lack of control-nya itu adalah 24,24%, sehingga indikasi nilai sesudah penyesuaian dari delok itu adalah 59.271 miliar. Nah, indikasi dari nilai dengan menggunakan metode AM ini dari 43,25% saham yang beredar, nilainya itu adalah Rp1.111. Lanjut. Maaf, ada sedikit gangguan. Nggak apa-apa, tenang aja, ada dangdutan kan di situ. Nah, itu indikasi nilai dari menggunakan pendekatan aset. Selanjutnya itu adalah dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, ini adalah akun dari laba rugi BBRI. Diperoleh EAT atau membersnya itu adalah 18 triliun, ya, 18 triliun. Nah, untuk menghitung FCFF itu kan EBIT dikurangi penyesuaian atas pajak, ditambah depresiasi dan amortisasi, dikurangi CAPEX, dikurangi NWC. Nah, EBIT diperoleh nilainya itu adalah 26 triliun. Terus dikurangi dengan pajak PPh badan pada tahun 2020 itu sebesar 22%. Nah, 22% dikali EBIT ini nilainya itu adalah sebesar 5.890.000.000. Terus dari depresiasi dan amortisasinya itu sebesar 27 triliun. Nah, untuk CAPEX-nya itu berdasarkan fixed asset tahun ini dikurang fixed asset tahun lalu, nilainya itu sebesar 2.762.000.000. Dan working capital tahun ini, iya dalam Pak. Oke, udah saya oke ini. Coba langsung ke bawah deh, saya pengen lihat rekonnya. Nah, ini bagian yang pengen saya lihat malah. Saya udah jelas tadi ya, saya lanjut ke rekon aja langsung, coba ke bawah lagi Mas. Terus saya mau bagian, tuh, nggak dimunculin ya rekonnya ya, pendekatan pendapatannya berapa persen. Oh, yang ini ya Pak, kayaknya lupa kemarin Pak. Nah ini Pak. Saya mau lihat, oke, ke bawah lagi Mas. Nah ke bawah. Oke, kenapa pendekatan pendapatan di sini dihilangkan? Karena itu tadi Pak, FCFE-nya itu negatif gitu Pak. Jadi saya ragu kalau misalkan dimasukin jadi nilainya bingung Pak, masih belum tahu kenapa gitu Pak. Oke, berarti ini alasannya karena FCFE-nya negatif ya? Iya Pak, karena debt faktornya itu kegedean. Jadi kami kemarin itu lihat di CLK-nya debt faktor itu akunnya ini Pak, 4 ini. Jadi nilainya segini. Nah, pas ini kami FCFF-nya berapa? FCFF-nya ini Pak, 68 triliun. Depresiasi amortisasinya 27 ya? Iya Pak. Oke. Nah, kalau ada kejadian kayak gini, ini kan ada kejadian seperti ini ya. Artinya ketika kembali ke laporan Mas. Laporan Pak, nih. Oke, kembali ke atas tadi ketika pemilihan pendekatan pendapatan. Oh. Ini ya Pak. Berarti ini nanti dikeluarin aja Pak. Nah, itu maksud saya. Kenapa? Karena nggak konsisten nih. Di atas bilang pakai pendekatan pendapatan, metodenya DCM. Tapi kok di laporan hasil akhir, di kesimpulan, nggak ada pendekatan pendapatan dengan DCM. Nah, ini tinggal dikeluarkan dengan alasan, monggo nanti alasannya seperti apa. Yang logis dan masuk akal. Karena kalau alasannya karena free cash flow-nya negatif, ya itu nggak logis sih. Walaupun free cash flow-nya negatif, berarti ada hal yang salah yang kemungkinan yang kita lakukan. Bisa jadi ternyata perusahaan BRI ini bukan dalam tahap maturity, tapi cenderung ke declining. Bisa jadi analisis SWOT-nya ternyata bukan strong ketemu opportunity, ternyata strong ketemu threat. Karena kalau dari tadi, saya merangkum ya, dari tadi penjelasan teman-teman, tadi bahkan ada teman-teman menjelaskan bahwa, oh ada digital nih, sementara BRI belum, ini kan threat sebenarnya. Ini threat sebenarnya, ancaman. Nah, ketika tadi saya ngelihat SWOT-nya, coba buka SWOT-nya.
Kita buka SWOT-nya tadi terkait dengan thread-nya tadi. Nah, ini kan posisinya dia strength ketemu udah, ini thread-nya ya. Boleh Excel-nya aja Mas yang ada scoring-nya sekalian atas kerjanya biar kita bahas. Oke, buka thread-nya. Mungkin di sini teman-teman kesalahan dalam hal ancaman. Tadi teman-teman menitik beratkan bahwa ancaman teman-teman bilang bahwa ancamannya adalah perbankan digital. Tapi di sini bukan ancaman menurut saya. Kenapa? Karena poin ratingnya cuma -2 sama -3. Nah, ini yang harus hati-hati teman-teman ya. Makanya saya katakan ketika kita belajar kemarin analisis, quarter 5 for SWOT, BLC, itu sebaiknya benar-benar dianalisis dengan baik. Kenapa? Karena itu nanti akan menjawab pertanyaan, loh kenapa free cash flow-nya negatif? Kenapa kok pakai DCM nggak bisa? Karena akan terjawab di sana. Nah, perlu teman-teman ketahui terkait BRI. BRI ini bukan strength ketemu opportunity, tapi seperti yang tadi saya jelaskan, strength ketemu dengan threat. Analisis teman-teman secara bahasa, secara narasi sudah betul, sudah tepat bahwa BRI ini ketinggalan masalah perbankan digital. Perbankan digital BRI jauh ketinggalan dari bank-bank lain. Tapi di analisisnya ternyata dari angka-angka ini nggak menunjukkan hal itu. Kenapa? Karena ratingnya cuma -2, -3, -2. Karena tidak tercapture di situ, sehingga ketika di laporan teman-teman bingung. Loh, kok free cash flow-nya bisa negatif? Karena sebenarnya kenapa free cash flow-nya negatif? Karena strong ketemu threat tadi. Karena strong ketemu threat, kalau teman-teman cek di BLC-nya atau life cycle cost of business, coba teman-teman cek di growth-nya. Udah ngetes growth-nya nggak? Nah, itu tuh. Tadi benar. Sebelah kiri bawah tadi benar. Nah, itu kelihatan ya, dia ada menunjukkan negatif growth. Kalau teman-teman cek ya, itu negatif growth dia. Nah, ini harus hati-hati nih. Mungkin, tadi makanya saya titik beratkan termasuk capex. Coba di-growth-kan capex-nya. Bisa jadi BRI ini bukan di maturity, tapi cenderung ke declining. Atau maturity menuju declining. Teman-teman salah menganalisis, maka output penilaiannya pun bisa saya pastikan misleading. Atau pasti salah. Gitu ya, Mas Yuda, Mas Ubed, dan tim lainnya ya. Sampai sini jelas Mas Yuda, Mas Ubed? Oke. Jadi, nah, gimana yuk Mas Yuda? Berarti ini maksudnya salah dari awal atau gimana ya Pak? Maksudnya yang bisa di jalan keluarnya gimana gitu Pak? Tenang Mas. Ingat ya, penilaian itu adalah science and art. Science and art. Teman-teman udah salah nih dari awal sebenarnya ya. Karena analisisnya ternyata salah. Harusnya strength ketemu threat, tapi teman-teman gunakan strength ketemu opportunity. Nah, terus gimana cara ngerubahnya? Udah dapat kayak gini. Kan kita hanya mau mendinai pendekatan pendapatan ya, karena free cash flow-nya negatif ya. Cara paling gampang adalah ngerubah analisis SWOT ya. Oke, ini way out ya. Ratingnya itu digunakan rating tertinggi. 4, 5, 4, 5 yang sifatnya minus. Kita kan bergerak sendiri tuh titik. Terus, Mas, diubah aja. Asal aja nggak apa-apa, -4, -5. Ini cuma buat menjelaskan bagaimana caranya. Ini sudah, Pak. Hasilnya minus atau positif. Kok titiknya nggak bergerak ya? Nggak bergerak ya. Ini udah saya ganti, Pak, ratingnya. Ya, harusnya titiknya bergerak tuh. Kalau pakai kertas kerja saya, dia bergerak. Harusnya lo ya. Mungkin ada yang keedit mungkin ini, Pak. Nanti saya kayaknya ada yang keedit. KKP yang kemarin itu aja, Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya lanjut ya. Nah, dari sini kan ada strength ketemu threat. Jadi dari SWOT-nya menyebutkan ada strength ketemu threat. Ada ancaman di sana. Nah, kembali tadi ke BLC-nya. Tadi ini SWOT ya, sudah kita perbaiki BLC-nya. Nah, di sini sebutkan bahwa di BLC itu bukan maturity, tapi cenderung menuju declining.
Oke. Kenapa? Karena ada ciri declining udah masuk nih di sini. Sehingga pendekatan pendapatan tidak dapat dilakukan dengan metode A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, itu digunakan untuk mendinai pendekatan pendapatan dengan dua metode DCF maupun DCF. Itu Mas Ubed, Mas Yuda ya. Baik, Nah, Pak. ini artinya penilai ya teman-teman ya. Kita udah tahu kita salah dari awal. Nah, terus gimana? Udah setengah jadi nih barangnya. Ya, yang salah yang mana? Pendekatan pendapatan. Ya udah, reasonnya aja kita putar balik sehingga DCM nggak bisa, DCF nggak bisa, gitu. Sampai sini jelas Mas Yuda? Yang lainnya teman-teman? Ya, jelas, Pak. Berarti nanti di narasi SWOT sama BLC-nya mungkin agak diarahkan ke sini ya, Pak. Diarahkan ke sana. Sehingga bukan pada benar-benar posisi maturity, tapi cenderung ke declining. Nah, karena bukan di posisi maturity, DCM nggak bisa. Bisa nggak pakai DCF, discounted cash flow? Ya lihat dulu kondisinya seperti apa DCF-nya. Kalau bisa dikerjakan. Kalau nggak bisa, ya disebutkan nggak bisa. Itu. Karena perusahaan sedang declining, maka pendekatan pendapatan tidak dapat dilakukan. Yang lebih tepat adalah pendekatan aset, dan seterusnya. Sampai sini jelas ya Mas ya, Mas Yuda ya? Berarti nanti di sini dijelaskan pendekatan pendapatan tidak bisa digunakan karena bla 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 gitu ya, Pak? Iya dong, bukan karena free cash flow-nya negatif ya, itu bukan alasan soalnya. Siap, Pak. Okay. Karena free cash flow negatif itu menandakan bukan perusahaan rugi, tidak. Tapi bisa jadi perusahaan sedang ekspansi, sedang menambahkan aset, atau sedang butuh dana, dan seterusnya. Kalau case BRI ya perusahaan sedang butuh dana. Kenapa? Utangnya banyak soalnya. Itulah kenapa alasannya BRI ya sekarang pinjam dananya ke Cina. Oke, ada lagi yang mau disampaikan timnya Mas Yuda? Mungkin cukup itu dulu aja, Pak. Nanti kalau misalnya ada kendala, saya konsultasikan lagi, Pak. Boleh. Nanti WA pribadi kayak kemarin juga boleh. Nanti tinggal perbaikin apa yang tadi kurang ya, Mas Yuda dan teman-teman ya. Ini secara keseluruhan sudah, alhamdulillah sudah bagus. Dari prosesnya, mungkin tinggal memperbaiki kata-katanya, mengolah datanya tadi sudah saya perbaiki, caranya tinggal diperbaiki narasinya aja. Oke, Pak. Oke, terima kasih Mas Yuda dan teman-teman. Saya stop share ya, Pak. Ya. Monggo kelompok yang berikutnya yang mau paparan kerjaannya dipersilakan. Ayo Mas Bimo. Oh, Mas Bimo applause ya itu ya, bukan angkat tangan ya. Oke, monggo teman-teman. Kelompok berikutnya yang mau paparan dipersilakan. Yuk, masih bisa satu lagi. Nggak ada yang mau nih. Nggak ada yang mau karena lebih jelek dari timnya Mas Yuda. Atau nggak ada yang mau karena udah selesai tapi malu nampilin. Ayo, nggak apa-apa. Ya, kalau nggak ada yang mau ya sudah, kita tutup berarti ini. Selesai kita. Yuk, satu tim lagi mungkin masih cukup, waktunya masih sejam. Yakin nggak ada yang mau lagi? Nggak ada paparan? Oke, nggak apa-apa. Ya udah, kalau nggak ada yang mau paparan, berarti tadi terakhir ya timnya Mas Yuda ya. Yang lain silahkan diselesaikan. Saya nggak tahu ya kenapa teman-teman kamu paparan, tapi saya bisa menyimpulkan mungkin masih banyak yang belum selesai atau seperti apa. Saya simpulkan seperti itulah sementara. Oke, nanti untuk tugas teamwork ini, tugas tim ini, saya minta dikumpulkan hari Minggu setelah akhir UTS. Jadi kalau UTS-nya terakhir hari Kamis, maka minggunya itu paling lama dikumpulkan. Kalau UTS-nya terakhir hari Jumat, maka minggunya paling lama harus dikumpulkan. Jadi ya teman-teman ya, jadi saya minta dikumpulkannya hari Minggu. Untuk linknya nanti akan menyusul, saya beritahukan ke PIC-nya Mas Yuda, linknya di mana, atau kalau bisa nanti saya masukkan di grup, nggak apa-apa, nanti saya kasih tahu di grupnya linknya di mana. Oke, itu untuk tugasnya, silakan nanti dikumpulkan di akhir minggu terakhir. Oke, terus karena nggak ada yang mau ditanyakan, nggak ada yang mau paparan, sebelum pertemuan saya tutup, teman-teman ada yang mau disampaikan, silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya, terkait
nilainya dan seterusnya dipersilahkan ya. Mungkin saya izin mewakili teman-teman yang lainnya, Pak. Oke, Karena silakan Mas Yuda. ini pertemuan terakhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang Bapak berikan selama 1 semester ini. Semoga ilmunya nanti bisa bermanfaat bagi kami dan juga menjadi amal jariah bagi Bapak. Dan Amin. kami mohon maaf juga Pak kalau misal ada hal yang kurang berkenan baik dalam perkataan maupun perbuatan kami, mohon dimaafkan dan kami mohon doanya untuk bisa menghadapi UAS dengan lancar dan nanti dapat nilai maksimal. Mungkin itu Pak. Amin. Oke, siap. Terima kasih Mas Yuda sebagai perwakilan teman-teman kelas ya. Oke, saya juga mohon maaf kalau selama 1 semester ini mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kelakuan saya termasuk ini dosen kok nggak pernah on time, jadwal jam 1:30 diundur jadi jam 2 terus. Nah itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan karena saya tidak mau on time, tidak, tapi ketika saya di kantor seperti sekarang, jadwal pagi pun saya geser dari 7:30 jam 8, jadwal sekarang pun saya geser dari 1:30 jadi jam 2. Karena saya harus prepare ketika jam 1 ada pembahasan, itu saya harus selesaikan dulu pembahasannya kerjaan saya, termasuk ketika saya WFH pun seperti itu. Nah itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika selama 1 semester ini banyak yang kurang dari saya. Harapan saya teman-teman sudah tahu penilaian bisnis, sudah tahu type penilaian bisnisnya. Tadi sudah saya jelaskan. Salah satu manfaatnya untuk trading seperti itu. Ya, tinggal mau dimanfaatkan untuk trading silakan, mau dimanfaatkan untuk penilaian silakan, untuk gali potensi silakan. Intinya saya berharap ilmunya bisa dimanfaatkan, bisa bermanfaat, baik untuk teman-teman maupun untuk orang lain. Karena teman saya ada juga yang ikut trading walaupun tahu bahwa trading itu judi, dia ikut trading tetap. Hasilnya dibagiin, setiap minggu dia kasih sembako, setiap Jumat berkah dia kasih sembako orang-orang. Ada juga yang seperti itu. It's okay, nggak ada masalah. Yang penting bermanfaat buat orang lain. Dan itu menurut keyakinan teman-teman benar, jalankan. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi, terutama untuk pertemuan hari ini, karena nggak ada yang mau paparan, jadi ya saya sudahkan. Cuman sejam kita berarti bertemu hari ini. Oke, semoga ujiannya lancar. Seperti yang saya jelaskan di awal kemarin, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, nggak perlu khawatir ketika teman-teman UTS-nya jelek, UAS-nya jelek, insya Allah tugas tim teman-teman kalau diselesaikan, itu akan membantu nilai teman-teman. Jadi ya teman-teman ya, jadi saya minta besok UAS itu usahakan semaksimal mungkin, jangan dikosongin, sehingga saya bisa ngasih nilai upah nulis lah, kalau kasarnya saya bilang ke teman-teman, tidak 0, tapi ada upah nulisnya, buat daripada teman-teman ujian. Oke, nanti juga habis ujian, sebisa mungkin grupnya jangan dibubarkan dulu Mas Yuda ya. Sampai teman-teman nanti udah dapat nilai dari saya, nilainya udah dipublish, kalau mau dibubarkan silakan. Kalau mau dilanjut pun nggak ada masalah. Oke, mungkin itu aja dari saya. Saya tutup pertemuan hari ini dan pertemuan selama 1 semester ya. Mungkin terakhir untuk foto bareng. Oke, silakan. Yuk. Mungkin Mas